Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Arista Malasari dengan nomor induk 19423003. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM yang kebetulan beliau ini adalah kakak tingkat saya di program studi ekonomi Islam angkatan 2018. Langsung saja, sebut saja Mas Raihan. Pertanyaan yang pertama, bisnis apa yang sedang dijalankan sekarang ini, Mas? Sekarang ini bisnisnya titip barang kos. Jadi itu bisnis yang bergerak di bidang jasa. Kapan bisnis ini mulai dijalankan? Dijalankan itu bulan Juni tanggal 18 tahun 2020. Jadi pas ya kurang lebih 3 bulan pandemi lah. Oh ya, semenjak pandemi. Iya, semenjak pandemi. Lalu kenapa memilih untuk menjalankan bisnis ini? Dulu tuh awalnya karena teman waktu itu pengen ngirim barang gitu kan, terus tiba-tiba ada teman juga anak ekonomi Islam ngasih saran gimana kalau kita jadi bisnis aja gitu daripada teman-teman. Kebetulan saya kan juga ibu saya orang Jogja, jadi waktu itu saya tinggal di Jogja, teman-teman pada nitip di rumah simbah saya gitu. Terus teman saya ini ngasih usul, udah kita uangkan aja gitu. Iya, kita buka betul, gitu. Jadi kayak peluang gitu. Iya benar. Kalau usaha ini sendiri tuh ada karyawannya nggak sih? Kalau dibilang karyawan susah sih dibilang karyawan, partner lebih tepatnya. Iya, partner itu tetap ada, kita ada 4 orang. Awalnya itu ada 3 orang, cuma waktu itu teman-teman ada yang sibuk tugas dan dia kerja sambilan lain, kita tambah 1 orang lagi jadi 4 orang. Teman sendiri gitu ya? Teman sendiri, semua anak ekonomi Islam. Oh gitu. Lalu kalau boleh tahu nih, berapa omset yang dihasilkan per bulannya gitu? Kalau untuk bisnis jasa ini ya, ini tuh termasuk bisnis yang ibaratnya enak sih simpelnya. Kalau untuk jumlah omset itu kurang lebih anggapnya 10. Oh gitu. Itu per bulan ya? Per bulan, di range 7 ke 10 sih. Itu bersih atau? Dibilang bersih gimana ya bilangnya? Dibilang bersih, pokoknya kalau bisnis jasa itu pada dasarnya omsetnya itu nggak jauh beda dengan bersihnya. Karena jasa itu apa sih yang dikeluarin paling tenaga ya. Beda kalau kita ngeluarin produk. Kebetulan kalau misalnya kayak saya kan ada bisnis di pakaian ya, mungkin itu misalnya kalau omset 100 juta paling bersih dapat 20 juta. Nah kalau di jasa itu enaknya ya di situ omset sama itunya nggak jauh beda. Tapi itu tempatnya punya sendiri atau? Enggak. Nah jadi pengeluaran kita itu cenderung lebih ke per tahun. Jadi kami itu ngontrak gudang, rumah itu udah dijadiin gudang, jadi full barang, nah itu dibayar per tahun. Oh gitu. Lalu sebelum mulai bisnis ini berarti ini tuh kayak tiba-tiba tercetus gitu ya, tanpa kayak misal ikut latihan bisnis atau apa itu? Oh iya, ini tiba-tiba tercetus. Saya kebetulan kalau untuk pelatihan itu cenderung nggak ada sih. Jadi kalau saya itu dulu dari awal-awal buka usaha itu udah yang penting, namanya kita belajar ya. Di ekonomi Islam juga kita belajar bisnis. Jadi ya ilmunya dasar, tapi ya udah jalanin aja dulu gitu. Nanti ketika udah jalan pasti akan belajar dengan seiringnya waktu gitu. Dibanding kita teori-teori mulu tapi kalau nggak ada gitu kan, ya tercetus sih pada umum langsung aja. Terus gimana nih cara memasarkan bisnis ini gitu? Entah itu lewat Instagram atau? Ya awalnya kita buat Instagram, jadi nanti situ dipasarkan, terus pakai Instagram Ads. Jadi kita iklanin di situ, terus kita iklan juga ke Instagram yang udah punya followers banyak. Contoh kita pernah ke UICG, ke UI Story. Berbayar. Namanya bisnis ya. Jadi harus ngeluarin modal juga kan. Terus terakhir ini kita mau iklan lagi karena kemarin masih ada juga, walaupun ini udah offline ya. Itu udah offline tapi ternyata masih banyak yang berminat. Jadi rencana kita masih mau iklan juga di UGM. Ada Instagram UGM cantik, itu juga followers banyak. Jadi kita manfaatin akun-akun sosial media yang memiliki followers banyak. Berarti ini targetnya nggak hanya sekitar UI aja gitu ya?
Enggak. Kita punya customer itu bahkan sampai ke UMY. Oh Iya, UMY. Ya, kita pernah dapat orderan itu mahasiswa UMY. UMY Aisyah. Aisyah. Yang di daerah sana kan dapat UAD juga. Iya. Rame ya. Rame. Terus gimana nih cara ngembangin bisnisnya selama pandemi kemarin? Kan itu iya itu peluang ya, cuman gimana sih biar makin rame? Kan kemarin kan banyak kayak pesaing-pesaing gitu. Oh iya, jadi kalau kami itu sebenarnya gini, semua nggak bisnis ini aja sih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buka bisnis apa aja, sebenarnya paling pertama itu konsistensi. Iya. Kalau mau berkembang ya konsisten itu. Jadi dulu itu memang benar sih, ketika kita udah buka ternyata banyak juga yang ikutan buka, bahkan Iya. dia banting harga. Nah tapi kita nggak pernah takut karena kita yakin kita konsisten gitu sih. Iya. Dan alhamdulillah memang kenyataannya nggak ada yang sekonsisten kita. saya berani bilang gitu karena kita gini, dan saya juga diajarin sih di ekonomi Islam itu kalau kita buka bisnis, kita ngelihat usaha orang tapi bukan berarti untuk menjatuhkan mereka, cuman kita lihat mereka sampai di mana gitu loh, sebagai tolak ukur aja gitu kan. Nah, jadi saya itu termasuk masih aktif ngeliatin saingan-saingan lah bahasanya. Tapi ternyata kok postingan mereka juga terakhir tahun 2021 gitu kan nggak konsisten. Makanya salah satu untuk mengembangkan usaha itu ya konsisten yang pertama. Kemudian ya itu tadi perbanyak iklan. Jadi perbanyak iklan, terus testimoni dari yang udah pernah nitip kita sebarkan melalui WhatsApp, terus di Instagram gitu. Jadi sebagai agar orang-orang lebih yakin aja gitu. Berarti kuncinya yang tadi ya konsisten marketingnya gitu. Iya benar, marketing juga harus konsisten karena iklan sekalipun perusahaan itu udah gede ya, iklan itu tetap harus konsisten juga. Karena itu sebagai kalau dulu di pelajaran itu itu kayaknya ada di pelajaran di Islamic Business nggak, sebagai trust dari konsumen untuk usahanya gitu ya, menjalin hubungan. Nah, walaupun contoh kayak aku masih iklan, padahal orang juga tetap pakai kan. Terus apa nih kayak suka dukanya jalanin usaha ini? Suka dukanya, aduh dukanya ini banyak. waktu lagi sepi atau? Gini sih, kalau aku pribadi bisnis ini nggak sesuai passion aku, sangat bertentangan karena aku termasuk orang yang males banget bekerja dulunya itu apalagi waktu kecil itu pengen jadi pengusaha tapi bukan yang kerjanya ke lapangan gitu. Jadi dulu itu ngeliat papa kalau usaha itu kan dia kebetulan kontraktor, biasanya ke lapangan panas-panas. Aku itu nggak gitu bang. Nah, jadi kalau dukanya di sini tuh aku tuh termasuk orang yang malas kerja panas-panasan, tapi mau nggak mau ketika ada bisnis ini ya itu kadang kalau terjun ke lapangan ngambilin barang, ikut nge-packing panas-panasan itu. Cuman sukanya ya kita sama teman-teman ya rame, kita ada senang lah, ada rasa senang gitu, puas gitu. Baik, mungkin cukup segitu yang bisa saya ini butuhkan buat wawancara kali ini. Terima kasih atas waktunya Mas Rehan. Begitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.